Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf atas lahir batin segala kesilapan dan kesalahan yang sudah saya lakukan, baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Begitu juga kesalahan-kesalahan para siswa saya sudah lama saya maafkan. Dalam melakukan reuni ini, alhamdulillah kita sudah melakukan perintah Allah, yaitu untuk menyambung tali silaturahim. Dalam menyambung silaturahim ini kita hendaklah mengingat kepada pokok-pokok kebajikan kita, yaitu pertama kita akan selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, kita selalu menyambung persaudaraan sesama manusia. Di dalam menyambung persaudaraan pada Allah, hendaklah kita itu selain dari bertakwa, hendaklah kita ingat kepada selalu patuh kepada perintah-perintah Allah untuk mentaati malaikat-malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, sehingga dengan demikian kita akan selalu mengikut perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan jangan jadi orang yang sombong. Selanjutnya, kita diberi oleh Allah rezeki tanpa batas. Cuma ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Itu tergantung kepada Allah, kadar dan kadar. Oleh karena itu, kalau kita sudah mendapat kadar dan kadar itu, hendaklah kita dapat rezeki itu, hendaklah kita bagikan rezeki itu kepada terutama anak famili kita, keluarga kita, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yatim, anak yang minta, maupun tidak minta, dan orang-orang yang memerlukan bantuan di dalam perjalanan. Selanjutnya kita lihat, hendaklah kita itu selalu membantu orang sehingga membebaskan orang dari kemiskinan. Kalau zaman dulu disebut perbudakan, karena banyak bangsa kita ini masih diperbudak oleh tenaga kerja itu. Dan selanjutnya kita lihat, marilah kita lihat pada contoh-contoh bahwa hendaklah kita banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan kita menjadi sulit, menjadi miskin, menjadi miskin, menjadi sulit, menjadi sakit segala macam. Hendaklah kita bersabar di dalam menghadapi cobaan-cobaan Allah ini. Dan hendaklah kita menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas itu nyanyi berbuat tanpa meminta balasan, bahkan ucapan terima kasih sekalipun. Termasuk contohnya kita lihat pada seorang nabi yang diberi Allah kitab, yaitu Taurat, Nabi Musa. Ketika dia menghadapi kesulitan, dia lari dari ibu kota Fir'aun, Memphis, menuju ke Kanaan. Di dalam perjalanan dia melihat orang memberi minum ternak-ternak, tapi ada di belakang ternak itu anak gadis yang menghambat ternaknya supaya tidak minum. Kenapa kamu hambat? Karena kami takut dengan orang-orang itu, sebab bapak kami sudah tua. Lalu Musa pun tanpa pamrih, tanpa minta apa-apa, lalu dia menolong anak gadis itu memberi minum. Lalu diberilah minum. Setelah selesai memberi minum, Musa pun, anak gadis itu pulang ke rumahnya. Kemudian dan Musa pun duduk. Sambil duduk, Musa teringat kepada Allah. Ya Allah, berilah aku kebaikan. Jadi doa Nabi Musa ini sangat singkat, hanya meminta kebaikan. Lalu tiba-tiba anak gadis itu datang. Lalu anak gadis itu pun mengatakan bapak mereka memanggil Musa ke rumah. Musa pun pergi ke rumahnya. Lalu sampai sana dia berjumpa dengan Nabi Shu'aib, diceritakanlah penderitaannya itu. Sehingga kata Nabi Shu'aib, engkau akan aman di sini. Tiba-tiba anak gadis Nabi Shu'aib itu nyeletuk, Pak, ambil dia sebagai orang yang membantu bapak bekerja. Karena itu dia masih kuat, tegap dan segala macam. Dan lalu pun Nabi Shu'aib
memberikan kebaikan, ya aku akan ambil engkau sebagai pekerja asal engkau mau, yaitu bekerja dengan aku selama 8 tahun, dan kalau dapat 10 tahun, dan untuk itu engkau akan aku kawinkan dengan anak gadis aku. Nah, itu demikianlah cerita Nabi Musa, maka dia dikawinkan dengan anak Nabi Shu'aib. Waktu itu umurnya baru 18 tahun, setelah bekerja selama 10 tahun umurnya menjadi 28 tahun. Setelah itu Nabi Musa pun membawa keluarganya pergi mengembara. Lalu di daerah pegunungan yang dingin, mereka kedinginan. Nabi Musa tidak berhasil untuk menghidupkan api untuk makan dia. Lalu dia pun melihat ada setitik api. Setelah dia melihat setitik api, lalu dikatakan kepada keluarganya, tunggu sini, aku akan mengambil titik api itu untuk kita jadikan api di sini, api unggun. Lalu Musa pun pergi. Tiba-tiba Musa ditegur, aku Allah Tuhan semesta alam. Maka kata Allah, daerah ini sudah aku berikan rahmat, jadi tanggalkanlah terompahmu itu. Lalu Musa pun tanggalkan. Lalu kata Allah, coba engkau campakkan tongkat engkau itu. Lalu tongkat itu dicampakkan, lalu tongkat itu menjadi ular. Lalu ular pun, lalu Musa ketakutan. Tapi kata Allah, orang yang akan diangkat menjadi rasul jangan takut, ambil tongkat itu. Lalu Musa pun mengambil tongkat itu, dan kemudian masukkan tanganmu ke dalam baju. Lalu Musa pun masukkan tangannya ke dalam baju. Oleh karena itu tangannya dikeluarkan, lalu menjadi putih, tapi putih bukan cacat. Nah, itulah ketika di lembah tua Musa diangkat Allah menjadi rasul, dan jadi Allah bercakap-cakap dengan Musa melalui tabir istilahnya. Itulah yang akibat daripada Musa tadi melakukan kebaikan dengan menolong anak gadis itu tanpa minta balas jasa, sehingga dia mendapat kebaikan dari Nabi Shu'aib dan bahkan diangkat Allah menjadi rasul. Jadi hendaklah kita dalam bekerja, dalam melakukan tugas, kita selalu jujur, sabar, dan pamrih, dan tanpa ada. Nah, itulah pokok-pokok kebajikan.